Proses mencapai perdamaian Iran dan Amerika kembali terganjal usai delegasi Iran memutuskan untuk meninggalkan meja perundingan damai di Bargestock, Swiss. Belakangan terungkap, sikap Iran menunjukkan komitmen yang tidak akan tunduk di bawah ancaman saat melakukan kesepakatan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menebar ancaman kepada Iran melalui Truth Sosialnya jelang pertemuan delegasi Iran dan Amerika yang dimediasi Qatar dan Pakistan. Bersamaan pula, saat Hizbullah dan Israel masih terlibat baku tembak yang intens. Trump menuliskan Iran harus segera menghentikan proksi mereka yang dibayar mahal di Lebanon agar tidak menimbulkan masalah. Jika tidak, kami akan menyerang Iran dengan sangat keras lagi seperti yang kami lakukan pekan lalu, bahkan lebih keras lagi. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengungkap dalam klausul damai diciptakan mekanisme yang telah dirancang untuk memantau penghentian permusuhan yang berkelanjutan. Dengan kehadiran para mediator, mekanisme inovatif ini dibentuk yang dinamakan sel dekonflik untuk memastikan bahwa gencatan senjata di Lebanon tetap stabil. این سازوکار خب یک سازوکار جدیدی است تحت عنوان دیکانفلیکشن سل ایجاد شد برای اینکه مطمئن بشیم توقف جنگ در لبنان پایدار ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز یک سازوکاری قرار شد ایجاد بشه جهت آغاز مذاکرات مربوط به توافق نهایی گام‌های مهمی توافق شد امیدواریم که در اجرا هم ما شاهد جدیت طرف مقابل. Selain itu, Ketua Parlemen Iran yang hadir dalam perundingan damai di Swiss menulis dalam media sosialnya Iran tidak pernah menganggap serius ancaman Amerika. Hingga kini, kelanjutan perundingan damai Amerika dan Iran belum diungkap apakah akan berlanjut pada komitmen untuk perdamaian atau tidak. Saudara, ketegangan geopolitik dunia kembali memanas setelah delegasi Iran sempat melakukan aksi walkout dari perundingan damai dengan Amerika Serikat di Swiss. Aksi ini dipicu oleh ancaman militer terbaru dari Presiden AS Donald Trump melalui media sosialnya. Meski dialog akhirnya berlanjut berkat mediasi Qatar dan juga Pakistan, situasi di Timur Tengah tetap berada di ujung tanduk. Kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang telah bergabung di Kompas Petang. Ada pakar PPAU, alumni US Air War College, Mars Mateni Agung Sasongkojati, dan juga Evata Filomeno Duarte, dosen ilmu politik dari Udayana. Selamat petang semuanya. Petang. Saya ke Mas Agung Sasongko dulu nih, melihatnya bagaimana nih? Karena kalau kita lihat aksi walkout dari Iran di Swiss ini setelah adanya ancaman media sosial dari Trump. Apakah ini murni taktik diplomasi, gertakan, atau sebuah sinyal kesiapan tempur dari Iran? Begini, di dalam MOU disebutkan juga bahwa kedua pihak berhenti untuk saling mengancam, saling menyerang secara fisik ya dengan senjata, dan juga saling mengancam dengan iktikat baik akan mulai berunding, seperti itu. Tapi ini baru mulai berunding. Di sisi lain itu juga ada kesepakatan bahwa di pasal 1 malah dalam MOU itu bahwa untuk menjaga agar perdamaian juga di Lebanon dan semua tindakan di sana juga dihentikan karena itu bagian daripada perdamaian. Namun itu tetap saja Israel menyerang sasaran-sasaran, dan bahkan sasaran itu bukan sasaran militer saja tapi menyerang sasaran sipil dengan tujuan jelas, yaitu untuk menghancurkan rumah-rumah, menghancurkan ini, jadi mencari kehidupan sehingga tidak bisa digunakan dan disuruh pergi orangnya. Itu juga disampaikan oleh Ben Gvir ya, Menteri Keamanan Nasionalnya itu. Jadi memang punya secara dan itu membuat Iran melakukan tindakan, dia menutup dari Hormuz, menyatakan menutup Hormuz. Nah, Trump ini yang memang sudah panik dan kesel serta takut karena masalah, ternyata dia baru tahu kalau ternyata persediaan cadangan minyak Amerika yang digunakan selama ini itu sudah tinggal hanya beberapa minggu saja. Dan itu juga yang kedua juga dia berharap agar segera minyak keluar, mengalir, minyaknya Iran, minyak siapapun keluar untuk segera menurunkan harga minyak, ya jadi marah. Dan dia mengancam bahwa akan menyerang dan kamu juga nggak selamat kalau pulang. Wah, itu ancamannya udah ancaman pribadi gitu kan. Ya sebagai negara yang bermartabat tentu saja keberatan Iran untuk tetap ada di ruangan itu dan dia keluar, namun tidak pergi.
Oke. Sehingga yang pontang-panting ya orang Qatar dan Pakistan yang bolak-balik untuk menjaga ini aman. Namun ini bukan gertakan saja, karena pada saat yang sama itu diketahui juga bahwa seketika mereka pergi itu seketika juga eh, rudal-rudal pesisir di sepanjang selatan daripada pantainya di Teluk Persia dan rudal-rudal lainnya yang juga berada di Isfahan dan lain-lain itu sudah disiapkan, beberapa sudah dikeluarkan. Artinya memang Iran menggunakan titik asimetris. Jadi begini, mereka tidak saja siap, mereka menunjukkan saya juga siap. Kamu ngancam saya gitu, meskipun dia nggak anggap remeh ancamannya. Oke, Dia berarti juga tidak hanya melakukan tindakan gertakan saja menyiapkan. ya, Pak Agung ya, tapi Dia ini udah menyiapkan. ini juga Iya, bisa betul. dikatakan sebagai sebuah, sebenarnya Iran sendiri juga siap jika dilakukan untuk perang. Kami lanjutkan perbincangan kami dengan Bang Syarki dan juga Bang Evata. Tadi kalau kata Bang Syarki bahwa sebenarnya aksi walkout dari Iran ini bukan hanya ancaman biasa, tapi sebenarnya Iran sendiri memang sudah siap secara militer begitu. Kalau dari Mas Evata sendiri melihatnya sejauh mana kesiapan militer Iran jika nanti ada perang terbuka lagi dengan Amerika Serikat? Baik, dalam kondisi tersebut memang isi perjanjian juga masih tidak lengkap ya. Perjanjian P5+1 ini juga tidak ada satu klausul yang benar-benar mengikat secara aturan hukum. Tidak ada mekanisme arbitrase juga ya jika terjadi pelanggaran, maka ketika dalam kondisi tersebut semua pihak siap-siap untuk mengokang senjata mereka masing-masing. Nah, kalau ditanya kesiapan militer dari Iran, kita tahu bahwa Iran memiliki kemampuan regenerasi yang cukup cepat ya, dan kesiapan militer mereka tidak lepas karena mereka saat ini juga masih melakukan aktivitas yang sama, menebar ranjau dan juga melok beberapa wilayah-wilayah yang memang diduga kuat ya menjadi pangkalan militer ya atau aktivitas intelijen yang sama ini dicurigai oleh Iran itu sendiri akan menjadi target besar. Nah, akan tetapi dalam perjalanannya saya kira kegiatan walkout ini juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan ya kapasitas diplomasi dari Iran itu sendiri yang berharap agar nanti ke depannya klausul-klausul yang tidak disepakati itu jangan dulu dibahas. Nah, Amerika ini ingin cepat sekali membahas dan mereka ingin memenangkan diplomasi dengan good deal yang sangat-sangat sesuai dengan standar mereka. Padahal dalam kondisi tersebut niatan baik ini harus dijalankan perlahan. Nah, maka tampaknya niatan baik tersebut dibaca secara militer oleh Iran dan kesiapan dari militer mereka tentu tidak main-main begitu. Mereka mempersiapkan drone yang baru dan juga kapasitas-kapasitas perang yang baru, meskipun dalam kondisi kali ini sudah banyak fasilitas-fasilitas militer, radar-radar dan juga kemampuan dari militer mereka yang cukup terkoyak, tetapi perang total adalah salah satu bagian dari bahwa mereka siap apabila terjadi skenario yang paling buruk. Yaitu perang terbuka begitu ya. Ini yang sebenarnya tidak kita harapkan begitu, karena sebenarnya dari Iran sendiri nampaknya tetap mengedepankan diplomasi dan juga negosiasi. Kalau Bang Syarki sendiri melihat kenapa akhirnya oke lah kita selalu berpendapat dan sama, mungkin Bang Evata juga setuju kalau seandainya karakter dari Trump ini memang sulit untuk dibaca begitu. Kalau yang Anda baca saat ini dengan cuitan ancaman yang disampaikan di media sosialnya ini, arahnya Donald Trump ini kemana? Ya, Donald Trump seperti biasa, dia seperti memang nggak umum ya, orang lagi berunding terus dia nimbrung di situ. Jadi Donald Trump tuh kayaknya tidak bisa membedakan antara orang sedang berdiplomasi dengan tanggapan langsung. Jadi bagi Donald Trump yang orang generasi milenial, generasi kayak saya gini, dia yang pengen dia lihat adalah respon yang dilihat di media. Jadi apapun yang terjadi, tidak semua yang diomongkan itu dilaksanakan kan. Ada juga apa yang tidak diomongkan dilaksanakan. Tapi yang jelas dia tidak mungkin melaksanakan serangan atau apapun itu karena memang sekarang Iran sudah siap. Yang kedua sudah terikat oleh MOU. Jadi ya dia juga ngomong sembarangan. Kemarin seperti sama Perdana Menteri Italia juga ngomong sembarangan tuh mengenai nanti kalau Iran punya nuklir dalam 2 menit Italia hancur. Marahlah si Meloni mengatakan bahwa dari 9 negara pemegang nuklir cuma 1 yang pernah menggunakan nuklir, namanya Amerika Serikat. Sampai seperti itu, artinya apa? Memang beliau tidak punya tata krama hubungan internasional. Tapi lepas daripada itu juga mencerminkan juga ingin memberikan sesuatu. Karena apapun yang dikerjakan Trump yang kemarin itu, semua mengkritik kecuali Israel. Artinya apa ya? Mungkin dia kan kalau cuma ngomong saja kayaknya nggak masalah. Itu yang kelihatan oleh Trump lakukan. Tetapi yang dilakukan sekarang justru malah menunjukkan betapa tim atau delegasi Iran itu sangat bermartabat, sangat menunjukkan kualitasnya dan
justru apa yang dilakukan oleh Trump itu malah meningkatkan leverage atau daya tawar ataupun bagusnya Iran. Di sisi lain itu Amerika jadi kesusahan dan bahkan kita lihat sih lagi defense malah diabaikan, malah diremehkan dari Qatar loh, bayangkan itu terjadi. Dan memang Amerika mendapat masalah banyak gara-gara Donald Trump yang tidak bisa memfilter ucapan dan tidak bisa memfilter tangannya dalam mengirim pesan media sosial. Ini yang masih kita nantikan ya, bagaimana perundingan antara kedua negara yang dilaksanakan di Swiss ini bisa membuahkan poin-poin yang tentu saja dapat mengakhiri perang yang terjadi di Timur Tengah. Kita nantikan seperti apa eskalasinya. Terima kasih Bang Syarki dan terima kasih Bang Yafata telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Selamat sehat. Dan